Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KHPS Unster Problem merujuk pada surat Al-Hujarat surat ke-49 ayat 13, maka hati dan pikiran kami tergerak untuk menyampaikan siapa sebenarnya KHPS itu. KHPS adalah lulusan ekonomi pembangunan pasca sarjana S2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. KHPS adalah berkomunikasi dengan orang lain, berpegang pada pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Anda benar, akan tetapi ada kemungkinan salah. Pendapat saya salah, akan tetapi ada kemungkinan benar. Merujuk pada pendapat tersebut, maka KHPS berusaha menghargai pendapat diri sendiri dan juga menghargai pendapat orang lain. Untuk berkomunikasi, permisi bisa berkomunikasi dengan HP 085 314 754 975 atau 0815 645 17 atau 0816 648 702. Disiplin ilmu yang HPS pelajari. 1. Pernah mondok di pesantren Wali Songo Guntur Ponorogo. 2. Matematika diploma. 3. Administrasi negara rumpun politik S1. 4. Ekonomi pembangunan S2. 5. Manajemen sumber daya manusia S2. 6. Psikologi pendidikan Islam S2. Pendidikan agama Islam S3. Metode Qiroti, metode baca Al-Quran. Pengalaman organisasi. 1. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandung. 2. Ketua Umum Himpunan Jurusan. 3. Ketua Umum Sehat Mahasiswa. 4. Ketua DKM di kampusnya. 5. Ketua Badan Pemeriksa Koperasi di kampusnya. 6. Ketua Umum Majelis Daerah kami Kompras Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Cirebon. 7. Ketua Umum Majelis Daerah kami Kompras Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Cirebon. 8. Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Kota Cirebon. 9. Ketua Biro Lingkungan Hidup KNPI Jabar. 11. Ketua Brimo Kemahasiswaan dan Kemahasiswaan AMPI Jabar. 11. Sekretaris Komisi Pendidikan MUI Kota Cirebon. 12. Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Cirebon. 13. Sekretaris Umum Majelis Daerah KAMI Kopras Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Cirebon. 14. Ketua HMI Cabang Bandung. Riwayat jabatan di Pegawai Negeri Sipil. 1. Kasubag Mutasi Bagian Kepegawaian Kabupaten Cirebon. 2. Kepala Bidang Pembinaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Cirebon. 3. Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon. 4. Bidang Penempatan dan Diklat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cirebon. 5. Kepala Bidang Statistika dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Cirebon. Untuk keberlangsungan TV Edukasi ini merupakan kehormatan bagi kami jika permisa berkenan untuk subscribe. Thank you very much for all. SMB sukses mulai bahagia. Presentasi dan rezeki. 1. Beasiswa dari Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan. 2. Beasiswa dari Zahrum Super. 3. Beasiswa dari Pemda Kabupaten Cirebon. Pengalaman mengajar. 1. Pernah dan sedang mengajar di 12 kampus. 2. Pernah dan sedang mengajar 33 mata kuliah.
Kang HPS passionnya adalah mengajar menjadi dosen di 12 kampus. Mata kuliah yang pernah dan sedang diajarkan: 1. Pemikiran politik Islam, 2. Pendidikan kewarganegaraan, 3. Pancasila, 4. Ekonomi pembangunan, 5. Psikologi, 6. Kepimpinan, 7. Legalisasi profesi, 8. Sistem pengawasan pemerintahan, 9. Sistem pemerintahan, 10. Sistem pemerintahan, 11. Sistem informasi manajemen, 12. Etika pemerintahan, 13. Pengambilan keputusan, 14. Manajemen sumber daya manusia, 15. Kewirausahaan, 6. Pengantar manajemen, 17. Ekonomi makro, 18. Ekonomi makro, 19. Pengantar ilmu politik, 20. Kepimpinan pemerintahan Indonesia, 21. Perilaku organisasi, 22. Budaya organisasi, 23. Agama Islam, 24. Psikologi sosial, 25. Pengambilan keputusan dan manajemen, 26. Pemikiran politik, 27. Kajian Islam profesi, 28. Islam dan ilmu pengetahuan, 29. Pajak dan retribusi, 30. Pemberdayaan masyarakat kota dan desa, 31. Sistem sosial budaya Indonesia, 32. Proses legalisasi di Indonesia, 33. Politik dan agraria. Kang HPS menjadi pegawai negeri sipil di pemerintahan Kabupaten Cirebon diangkat 1 Maret 1995 dan pensiun 1 Desember 2021. Istri adalah lulusan Bahasa Indonesia Universitas Pendidikan Bandung dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil Provinsi Jawa Barat. Anak pertama lulusan S2 Teknik Industri dengan konsentrasi Data Engineering Universitas Indonesia dan sekarang bekerja di retail Pertamina. Anak kedua adalah sarjana S1 lulusan Manajemen Universitas Indonesia dan sekarang bekerja di Bank BSI. Profesi sekarang: 1. Dosen, 2. YouTuber Kang HPS TV. Alhamdulillah, YouTuber Kang HPS ditonton oleh jutaan manusia di dunia dari 60 negara. Kang HPS juga telah dan sedang khotbah di 50 masjid di Cirebon. Berpikir bisa, pasti bisa. Insya Allah. HPS singkatan dari Haji Prihatna Sudarma, lengkapnya DRS Prihatna Sudarma MSI MBS Mulia Bahagia Sukses, BSM Bahagia Sukses Mulia. Barakallah. Ya, very good. Applause. Jadi jangan dilihat besarnya tapi dilihat angkanya. Oh iya. Ya, Bapak, makasih. Ya. Makasih Bapak. Makasih Pak. Iya. Saya tanya, ada nggak manusia yang tidak mencari 3 ini? Sukses, bahagia, mulia. Ada nggak? KM, kumaha? Ayan tuh? Kenapa lagi? Nggak ada kan? KM kebidanan mana? Ya, ada nggak? Ada nggak manusia yang tidak mencari 3 kata ini? Semua manusia hidupnya mencari sukses, bahagia, dan mulia. Coba 1, 2, 3. Sukses, bahagia, mulia. Sukses, bahagia, mulia. Ya. Jadi butir-butir Pancasila itu adalah semua isi daripada pelajaran Pancasila. Jadi kalau kita paham tentang butir-butir Pancasila itu sudah belajar Pancasila 1 semester.
Jadi butir-butir Pancasila itu adalah jawaban solusi terhadap semua masalah bangsa Indonesia sebagai masyarakat, sebagai rakyat, dan sebagai bangsa. Anak kami ninggono ku. Boleh dicoba, so. Masalah apa? Neng, masalah hidup apa kira-kira? Iya. Masalah bangsa Indonesia bukan pribadi nanti. Ya, ekonomi. Apa itu ekonomi? Kestabilan keuangan. Ya, kestabilan keuangan. Jadi Pancasila itu adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Ya, sudah kan? Sudah paham pandangan hidup? Sudah diapalin tuh. Yang pertama adalah pandangan hidup. Pandangan hidup menjadi pedoman hidup. Sama-sama pede nih. Pandangan hidup, kemudian pedoman hidup. Ya. Pandangan hidup kok pede sih? Pandangan hidup, kemudian pedoman hidup. Setelah pedoman hidup jadi sumber hukum. Ini turun ke sini. Nah, sumber hukum adalah Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45. Nah, Undang-Undang Dasar 45 itu terdiri dari pasal-pasal. Dijabarkan lagi di dalam undang-undang, ya. Ada undang-undang tentang pemilihan presiden, tentang lalu lintas, tentang perkawinan, semua itu. Undang-undang kalau belum rinci maka bisa ke PP, ya, peraturan pemerintah. Bisa tiap daerah membuat perda namanya. Nah, sampai di sini sebelum dilanjutkan. Ini juga diperbaharui, ya. Kayak nanti kita debat, presiden dipilih rakyat dan presiden dipilih MPR. Itu perubahan di sini. Nah, jadi ini itu adalah kesepakatan. Karena kesepakatan, sepakatnya beda berubah. Tadinya presiden dipilih oleh MPR, lalu dipilih oleh rakyat. Nah, yang bersikukuh dipilih oleh MPR itu PDIP, dan saya acungkan jempol. Ya, dari manapun pemikirannya, ketika itu bagus, ya maka harus kita dukung. Termasuk kemarin, kalau Megawatinya jebol, ya, di mana presiden dirubah 2 periode menjadi 3 periode, wah itu tambah hancur. Dimanapun di negara ini periode yang kedua itu pasti, hampir pasti semuanya jelek, ya. Presiden yang kedua kalinya itu jelek, termasuk di Amerika, ya. Itu karena manusia itu ada nafsu, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ayat nu apal surat naon eta? Al-Fajr ya kalau salah. Manusia itu dibekali, ya, cenderung hatinya kepada kebenaran dan cenderung kepada kejahatan. Kalau peluang jahat itu ada, dia makan. Nah, hanya dibatasi itu. Saya sebagai orang Pemda itu kalau bupatinya kedua kali pasti itu mengerahkan, ya, semua potensinya untuk mendukung dia secara tidak benar. Karena PNS itu harusnya netral. PNS tidak boleh masuk partai politik, tapi perannya untuk menggolkan seorang bupati, gubernur sama wali kota itu lebih hebat. Karena punya pulus di anggarannya. Sampai di sini ada yang sampaikan? Nah, ini ya. Pandangan hidup menjadi pedoman hidup. Pedoman itu rujukan, ya. Di dalam Islam, siapa yang ingin bahagia,
Nah, apa pedomannya? Surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 28-29. Ya. Apa isinya? Kalau kita ingin menjadi manusia, maka harus ingat Allah, harus beriman, dan harus amal soleh. Nah, itu tilu syaratnya. Ingat kepada Allah itu dengan zikir, maksudnya zikir dengan lisan, dengan hati, dan perbuatan. Di dalam tafsir lain menyatakan bahwa apa yang dimaksud dengan ingat kepada Allah adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Fadkuruni adkurkum. Ya. Barang siapa yang ingat kepada Allah, maka Allah pun akan mengingatmu. Maksudnya apa? Ketika suka dan duka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita. Dikasih suka bersyukur, dikasih duka bersabar. Begitu. Jadi fadkuruni adkurkum, itu surat Al-Baqarah ayat 152. Nah ini kalau bahagia begini. Makanya orang healing itu apa namanya? Healing, kemudian bersenang-senang karena tidak tenang. Orang tenang pasti senang, tapi orang senang belum tentu tenang. Nah, yang dimaksud dengan bahagia adalah tenang dan tenteram menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini ya. Ini ingat kepada Allah, kemudian iman. Apa itu iman? Iman itu berkaitan dengan rasa. Ya, keyakinan yang tumbuh di dalam diri seorang bahwa Allah itu ada. Ada seorang cendekiawan tingkat dunia masuk Islam gara-gara meneliti ini tanahnya sama, ya. Kok keluar bisa bisa keluar mangga, bisa keluar pisang. Itu semua makanannya dari tanah itu. Dari tanah yang sama, maka keluarlah makanan yang berbeda, bisa mangga, bisa pisang, apalagi padi, ubi, dan itu tidak mungkin dengan sendirinya jadi, pasti ada yang mengatur. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi itu termasuk mengatur itu, ya. Mengatur binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ini bagian daripada butir-butir Pancasila. Sila yang pertama, butir yang pertama. Ya. Ini, kalau kita ingin hidup bahagia, maka ini rumusnya. Ya. Surat Ar-Ra'd. Kemudian kalau kita ingin hidup sukses, maka pedomannya adalah surat ke-53 ayat 39 dan surat ke-2 ayat 186. Anas Waruh beli 186. Itu dekat-dekat ayat puasa itu. Setelah ayat puasa, ya ayyuhalladzina amanu. Perintah puasa ada ingat? Kan kutiba alaikumusiyam kama tukunna. Ya, very good. 5339 isinya apa? Hasil berbanding lurus dengan usaha. Kalau usahanya bagus, otomatis hasilnya bagus. Oleh karena itu, kalau kita belum sukses, maka berpedoman ini. Kalau kita belum sukses, harus memperbaiki usaha. Usaha yang melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, tahajud, saum, and so on. Ya. Itu yang dimaksud dengan usaha kita melibatkan Allah itu adalah, kalau yang wajib ya harus ya sholat, tapi yang sunnah-sunnahnya itu harus dilakukan. Nah itu. Kemudian yang kedua, usaha yang melibatkan teknologi yang termutakhir. Apa itu? Sekarang tukang beca tewas karena tidak melibatkan teknologi yang termutakhir. Apa maning kok? Sing bangkrut kok. Dari warnet menjadi warnet, ya. Warnet menjadi pulsa. Pulsa sekarang udah nggak ada lagi dagangan pulsa. Pakai begini, ya, udah jarang. Semakin hari di Kudus itu jutaan orang kehilangan pekerjaan karena membuat rokok tidak lagi pakai tangan, pakai robot. Oleh karena itu saya menyarankan kepada teman-teman, dari hari ini mulailah belajar cari pulus and pulus. You know pulus? Apa itu? Uang lah gitu. Karena tidak serta-merta kita punya kemampuan mencari uang. Ya, kalau yang berminat kerja di saya, bikin
apa namanya, YouTube ya. Yang 3 menit setorkan ke saya. Mau apa ukurannya? Mau subscribe, mau jam tayang, ya, mau jumlah penonton. Kalau yang jumlah penonton itu langsung bisa dilihat di YouTube-nya, videonya. Kalau yang lainnya harus dibuka, ada sistemnya. Begitu. Atta Halilintar itu berjuang 2 tahun. Sekarang orang paling hebat. Jadi YouTube itu ada 2 jenis. Pertama hiburan, yang kedua edukasi. Kalau yang pengen banyak duitnya itu hiburan. Karena manusia sudah lelah mencari fulus, dia cari hiburan. Nah itu ya. Ya sebetulnya sih kurang ini ya. Hiburan perlu, tapi akhirnya kan menjadi hedonisme. You know hedonisme. Lihat rumah besar gitu yang ditontonkan ya. Nah edukasi itu insya Allah dunia akhirat. Karena apa? Bermanfaat untuk akhirat juga. Saya itu bisanya belajar dari Fadil Muhammad namanya itu. Sukses itu adalah perjalanan, bukan tujuan. Karena perjalanan lilakoni baik. Iya, jalani ya. Oke, terus apa lagi? Nadiem Makarim. Gagal itu adalah kewajiban bagi orang yang sudah sukses, mau sukses. Al-Quran bicara, am hasibtum an tadkhulul jannah. Janganlah kamu mengira bahwa masuk surga itu gampang. Tidak gampang, harus lulus dari ujian kemelaratan, harus lulus ujian dari penderitaan, harus lulus ujian dari goncangan. Dan semua yang ada di ruangan ini mengalami 3 hal itu. Kalau penderitaan itu berkaitan dengan hati dan jiwa. Kalau kemelaratan itu berkaitan dengan harta, fulus and fulus. Goncangan itu dua-duanya itu. Goncangan terjadi pada diri seorang jika pikiran dan perasaannya itu berbeda. Pernah nggak ngalami? Itu goncangan. Aku mau hata. Ya, ya, ya. Letih, capek. Ya saya kasih contoh, seorang Sandiaga Uno itu disekakster sama calon istrinya karena sudah pacaran 13 tahun dari SMP. Mas, kita tuh sudah pacaran 13 tahun. Kalau Mas tidak melamar hari ini putus saja. Saya cari yang lain bisa. Waduh. Nah, Sandiaga Uno itu orang yang rasional. Neng, ya. Pok Nur ya, Pok Nur. Saya itu kan kalau jadi suami harus tanggung jawab, bisa menafkahi anak istri. Nah untuk hari ini perhitungan saya tidak cukup untuk menafkahi ya anak istri, maka ditunda dulu. Enggak, pokoknya itu anu aja, saya apapun alasannya. Akhirnya dia seminggu nggak bisa tidur tuh, seorang Sandiaga Uno. Akhirnya memutuskan melamar. Dan terus beberapa waktu kemudian menikah. Dan setiap manusia itu pasti itu antara pikiran dengan perasaan. Sandiaga Uno itu rasionalnya itu maksudnya pikiran, ya. Diasumsikan, dianggap kalau kawin tidak mampu menafkahi anak istri. Tapi perasaannya dia tidak bisa meninggalkan seorang Pok Nur ya, yang dicintainya sudah 13 tahun. Nah itu. Oleh karena itu seorang Adi Hidayat, Ustadz Adi Hidayat menganalogikan ya surga itu dengan sukses. Janganlah kamu punya keinginan untuk sukses kalau kamu belum diuji oleh kemelaratan, oleh penderitaan, oleh goncangan. Nah, jadi orang sukses pasti mengalami ujian dalam bentuk 3 hal itu. Oke, any question please? Aya nu naros teu? Henteu. Kok langsung henteu bae-nya. Yang 3 lagi mulia, ini berpedoman pada surat Al-Hujurat 49 ayat 13 ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Salah satu ciri orang yang takwa adalah apa kira-kira?
alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas. Siji, orang yang takwa itu adalah menafkahkan sebagian daripada rezekinya dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Yang kedua, mampu mengendalikan amarah. Orang yang mampu mengendalikan amarah pasti dicintai oleh orang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat paling tinggi adalah berbuat baik terhadap orang yang berbuat menyakiti dirinya. Ya, seorang Hamka dipenjara oleh Bung Karno, tapi Bung Karno minta kalau saya meninggal yang menyolatkan imamnya Hamka. Karena jiwanya besar, lapang, maka Hamka itu memimpin sholat jamaah. Kalau dia ini, waduh, Hamka itu disiksa loh, fisiknya, lahir batin. Indahnya orang yang bertakwa, makanya di sini mulia. Oke, nah itulah salah satu penerapan daripada butir-butir Pancasila. Jadi prinsip-prinsip dasarnya butir-butir Pancasila adalah merupakan solusi bagi persoalan yang ada di dalam masyarakat Indonesia, ya, sebagai bangsa, sebagai rakyat, hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, kalau bernegara itu namanya hukum publik, ya. Kalau sholat itu hukum privat. Jadi yang hukum publik itu diatur oleh negara. Semua ada tuh. Dan semua aturannya ini bisa dirubah kesepakatan. Jadi bukan yang terbaik. Oke? Ada yang mau disampaikan? Ora ono. Ya, kita masuk ke dalam debat, ya.